Yang pertama, bagaimana hukum HP yang tidak di silent di saat masuk ke dalam masjid. HP yang tidak di silent itu artinya tidak dikecilkan, tidak dimatikan suaranya. Silent itu bahasa kita diem ya. Silent tulisan jadi lagu tebacaan silent. Nah, itu bahasa Inggrisnya begitu ya. Ya, tidak di silent ya, tidak di nonaktifkan suaranya ya. Makanya orang kalau masuk masjid itu ya hendaklah ya men-silent ya. Kalau tidak mematikan, mungkin ada orang manggil nanti kan. Nah, kalau tidak dimatikan paling tidak suaranya di silent ya, di sembunyikan suaranya, tidak dibunyikan gitu. Nah, bagaimana hukum orang yang masuk masjid tapi tidak menonaktifkan atau tidak men-silent suara HP-nya ya. Lebih-lebih nanti suara deringnya punya nyanyian jangan sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba di tengah orang sholat terus tiba-tiba bunyi HP pun dandut terus. Ini repot yang begitu. Nah, di sini dalam kitab namanya Syarah Al-Bahjah Al-Waridah ya. Saya juga udah buka di HP ya, dari kitab ini nih. Saya melalui HP nulisnya itu. Di sini dijelaskan bahwa seorang laki-laki ya, ini bukan hanya suara HP saja, suara-suara yang lain aja, termasuk ibadah, termasuk baca Quran. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Syarah Al-Bahjah Al-Waridah ini dijelaskan warrajulu, dan seorang laki-laki yarfa'u nadban sautan bitalbiyah. Ini dikaitkan dengan suara talbiyah. Suara talbiyah itu adalah suara mengucapkan labbaik Allahumma labbaik bagi orang yang haji maupun umrah. Warrajulu, seorang laki-laki yarfa'u nadban sautan bitalbiyati, disunatkan itu untuk mengangkat suaranya bitalbiyah, untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Fi dawamil ihram, selama sedang ihram itu. Selama sedang ihram itu disunatkan. Kapan itu? Nah, bihaisu la yajhaduhu, sekiranya ya, sekiranya itu la yajhaduhu, tidak membuat itu dia itu menjadi susah payah, capeknya luar biasa. Li khabarin, karena ada hadis atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril an amuru ashabi, untuk memerintahkan sahabatku ayyarfa'u aswatahum, untuk mengangkat atau mengeraskan suaranya bil ihlal, untuk ihlal, untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, di sini ada kata-kata sautan wa qauluhu sautan. Nah, ungkapan beliau mengatakan sautan tadi itu disunahkan mengangkat suara. Ini suara apa ini? Suara membaca talbiyah, bukan suara HP, bukan. Tapi ini dijawab pakai ini, dikias nanti. Nah, disunatkan walau fil masajidi, sekalipun dia itu di masjid. Sunat untuk baca talbiyah itu terus menerus sekalipun di masjid. Walau fil masajidi. Kapan itu disunatkan? Nah, ini sekarang. Malam yushawwis, selama tidak mengganggu ala nahwi musallin, terhadap seumpama orang yang sholat. Coba bayangkan, baca talbiyah atau baca Al-Quran, mau zikir, mau apalah namanya, di tempat sholat, di musola maupun di masjid, kalau mengganggu ya, orang yang sedang sholat, itu tidak disunahkan. Kenapa? Yang namanya masjid dan musola itu adalah memang tempat orang sholat. Berarti andai kata terganggu memang yang ya punya hak di tempat itu, maka tidak boleh melakukan yang lain sekalipun itu berbentuk ibadah. Nah, bayangkan dari talbiyah itu
baca labbaik Allahumma labbaik. Malam syawis ala nahwi musallin au zakirin au naimin. Wah, ini selama tidak mengganggu terhadap orang yang sholat atau orang yang zikir atau orang yang tidur. Ada orang tidur terganggu, hadirin, udah di silent aja itu suaranya. Di waktu baca Al-Quran padahal enggak, kita mau rojaah ini mau nyetor hafalan. Nggih. Apa mau nyetor? Cuma kan perhatikan orang yang sholat di samping kita, orang yang zikir di samping kita juga, ya orang yang tidur di samping kita. Wa illa kuriha, kalau mengganggu makruh. Nah, ini sebatas baik makruh. Wa illa, kalau tidak kuriha, belum nyampe haram. Nah, ini maksud saya. Berarti suara-suara HP tadi itu, walaupun nanti suaranya tilawatul Quran. Nah, ini mungkin kita akan berbahas bagaimana hukum membuat nada dering pakai Al-Quran misalnya. Ada kan nada deringnya pakai Al-Quran, ada juga pakai azan nada deringnya. Pas ada orang manggil Allah, katanya itu. Wa ila kuriha. Nah, di sini beliau berpendapat kuriha. Artinya kalau bisa sampai mengganggu suara tadi itu, suara HP tadi mengganggu orang yang sholat atau orang yang zikir, orang yang tidur, kuriha, maka makruh. Nah, kapan makruh juga? Ai malam yaqsid at-tashwisa wa illa haruma. Nah, ini lagi. Kapan hukumnya makruh? Suara HP, suara baca Al-Quran, suara zikir dan sebagainya itu menjadi makruh apabila mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur. Malam yaksid at-tashwisa, selama tidak ada niatnya untuk mengganggu orang lain. Selama niatnya tidak ada tujuan utama untuk mengganggu orang lain. Ada orang dering-dering kananunya, niatnya apa? Mengganggu orang. Oh, itu beda. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau tujuan utamanya membunyikan dering HP, tujuan utamanya itu baca Quran, tujuan utamanya itu membaca talbiyah, supaya orang yang sedang sholat itu, orang sedang tidur terganggu. Oh, kalau gitu haram itu. Berarti bagaimana? Berarti ada 3 hukum di sini. Pertama, boleh kalau tidak mengganggu. Ya, boleh kalau tidak mengganggu. Yang kedua, makruh kalau mengganggu tapi tidak berniat untuk mengganggu. Paham itu? Perbedaannya. Ada orang terganggu tapi tidak ada niat kita untuk mengganggu. Dan ada orang yang memang usil orangnya, sengaja itu niatnya untuk mengganggu. Oh, kalau begitu haram yang ketiga. Kalau mengganggu orang lain dan disertai dengan niat untuk mengganggu orang lain, haruma, maka hukumnya haram.